Perkara masalah uang dirinya merasa tertipu, bahkan kini uang tersebut tak mau dikembalikan hingga menjadi hutang yang yakin tak akan dibayarkan. Seorang wanita meminta beberapa rekan lakinya untuk menghabisi seseorang. Kejadian ini sendiri terjadi di Jalan Pukat, Kota Medan. Di tanggal 25 Desember 2022, seorang lelaki ditemukan sudah tergeletak di jalan raya tersebut. Tepatnya di Jalan Pukat Medan, sehingga warga langsung melaporkan kepada PRT dan langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Polisi yang datang pun langsung evakuasi membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan setelah di rumah sakit, identitas korban pun diketahui bernama Heru Kapri Sihombing, warga Medan Jalan Pahlawan. Heru sendiri dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara Heru mendapatkan perawatan, namun tak lama dirinya pun dinyatakan berpulang menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Di tanggal 28 Desember, 3 hari usai dirawat, Heru pun menghembuskan napas terakhirnya. Menurut keterangan dari rumah sakit, Heru pun mendapatkan banyak luka dan mendapatkan banyak tikaman hingga akhirnya tak selamat. Beberapa hari kemudian muncul video viral. Terlihat seseorang yang dianiaya dan bahkan terlihat orang tersebut adalah Heru yang dibuang di jalanan tersebut. Dalam CCTV tersebut nampak terlihat seorang laki-laki menyebut paksa dan membawa seorang laki-laki, dan jelas lelaki tersebut adalah Heri. Dan perempuan yang menahan ternyata adalah kakak perempuan dari Heru. Dari awal hingga akhir video tersebut memperlihatkan kalau Heru dianiaya 3 orang lelaki saat itu. Berkat kerja keras pihak kepolisian, tak lama pihak kepolisian pun mengantongi identitas para pelaku. Hingga akhirnya di tanggal 10 Oktober, 1 bulan setelah kejadian, pihak yang berwajib pun mengamankan seseorang. Bernama Mus Heri diamankan di Riau, dan kasus ini pun akhirnya mendapatkan titik temu. Pihak yang berwajib pun mengamankan 2 orang lagi, yaitu Rizky dan juga Jihan, saat itu diamankan di Bogor. Ternyata pelaku penganiayaan itu sendiri ada 5 orang, dan 2 lelaki diantaranya sudah diamankan, sementara 3 orang buron. Sementara 1 orang bernama Jihan yang diamankan adalah otak pelaku kejadian ini. Kronologinya diceritakan oleh Jihan sendiri. Menurut Jihan, saat itu Heru adalah teman kerjanya. Saat itu dirinya bekerja di salah satu tempat spa. Saat itu Jihan sendiri ada masalah. Salah satu keluarganya diamankan pihak yang berwajib terkait menggunakan narkotika. Saat Jihan lagi pusing, Heru pun mendekati Jihan dan mengungkapkan kalau dirinya bisa membantu Jihan. Bisa membantu mengeluarkan keluarga Jihan tersebut dengan uang 3 juta. Tak banyak pikir demi keluarganya, saat itu Jihan pun mencari uang 3 juta yang akan diserahkan kepada Heru demi Heru membantu dirinya mengeluarkan keluarganya. Saat itu tak lama Jihan sendiri memberikan uang 3 juta kepada Heru, berharap Heru memang benar bisa membantu keluarganya untuk keluar dari rumah tahanan. Namun ternyata kenyataannya Heru hanya omong kosong. Setelah uang didapatkan Heru tak membantu sama sekali, bahkan keluarga Jihan tak bisa keluar dari rumah tahanan. Kesal, Jihan saat itu meminta Heru mengembalikan uangnya, namun nampaknya Heru tak peduli. Beberapa kali Jihan pun meminta pertanggungjawaban untuk Heru mengembalikan uang tersebut, namun Heru menyebutkan uang tersebut sudah tak ada. Hingga akhirnya Jihan pun kesal, meminta 5 orang temannya untuk menjemput paksa Heru dan melakukan penganiayaan kepada Heru untuk Heru mengembalikan uang tersebut. Namun nampaknya 5 orang yang menganiaya Heru tersebut meninggalkan Heru di jalanan, hingga akhirnya setelah Heru mendapatkan perawatan 3 hari di rumah sakit, Heru pun berpulang. Mereka semua tak menyangka kalau Heru akan menghembuskan napas terakhirnya. Mereka semua berniat hanya ingin memberikan pelajaran kepada Heru agar uang dikembalikan. Hingga akhirnya Jihan dengan kedua orang lain yang diamankan mendapatkan beberapa kali persidangan dan divonis 8 tahun penjara. Sementara 3 orang pelaku yang masih buron pun hingga saat ini belum berhasil diamankan. Keluarga dari Heru pun tak tahu permasalahan ini dan merasa kecewa kepada putusan hakim yang hanya memberikan 8 tahun kepada orang-orang yang berhasil diamankan ini. Menurut keluarga bahkan tak tahu kalau Heru punya teman bernama Jihan dan pernah punya permasalahan seperti ini. Heru sendiri di mata keluarganya adalah seorang laki-laki yang pekerja keras, bahkan menjadi tulang punggung keluarga pasca keluarganya sudah tak bisa membiayai lagi. Dari permasalahan ini Jihan pun meminta maaf dan tak menyangka semua akan berakhir seperti ini. Jihan mengaku hanya sakit hati kepada Heru yang memanfaatkan kepolosan dirinya saat ada masalah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.